Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang, kita satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami kasih dan jamahan-Mu Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan baik-Mu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Engkau layak Tuhan. Sembah pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Sembah pujian hormat kami bagi Engkau malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, pujianku Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembahkan yang hidup, yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, puji. Mari bawa hatimu malam hari ini, bawa sembahmu bagi Tuhan. Ini hati kami ya Bapa, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan malam hari ini berkasih-Mu yang menguasai setiap kami, lingkupi setiap hati kami dengan jamahan-Mu Tuhan. Kami sembah di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Engkau
hanya bagimu. Penuhi tempat ini, kami sembah Engkau Tuhan. Dalam bait-Mu yang kudus kami datang Tuhan, sungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari bawa setiap hatimu datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari lepaskan, nyatakan Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Sebab itu dengan hati yang penuh kami datang di hadapan Engkau. Segenap hati kami menyatakan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu, oh Tuhan. Ditinggikan Engkau selama-lamanya. Mari sembah Dia Engkau Tuhan. Amin. Pujianku, sembah pujian Tuhan, kemuliaan-Mu, biar kekudusan-Mu, oh, penuhi tempat ini. Kehadiran-Mu itu yang menjamah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sembah kasih Tuhan, sembah kami bagi-Mu, kemuliaan-Mu, amin, dan nyata dalamku. Selamanya kami sembah yang kudus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan jamahan-Mu. Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Panggil namanya Yesus, Kau Tuhan, sebab Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Engkau layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Oh, Yesus, Kau panggil Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, terima glori. Hanya Yesus Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Segala pujian bagimu Bapa, yang layak disembah, yang kudus, yang bertata Engkau, yang kudus layak. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Malam ini kami mau tinggikan Engkau. Kau layak disembah di segala bangsa. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak, Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Engkau yang layak disembah Tuhan. kepada Haleluya, haleluya. sebab Kau Allah yang kudus layak disembah. layak disembah, Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus layak disembah, layak disembah. Oh, mari sembah Dia, agungkan namanya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Di atas suku dan bangsa, oh Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Biar lutut bertelut, lidah mengaku. Sebab Kau Allah yang kudus layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hati, sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus layak disembah. Oh, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan ketemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami, berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin dituntun kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita berjumpa kembali Mezbah Doa. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin melekat kepada Tuhan, apapun persoalan pencobaan kita, hidup kita boleh semakin hari semakin berkenan. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, saya Jemaat Mezbah Doa dari Kalimantan. Ya, shalom yang ada di Kalimantan. Saya mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam hidup saya, amin. Jadi begini Ibu, sebenarnya saya ini percaya akan kuasa Tuhan. Namun kadang-kadang ya saya suka mengandalkan manusia, terutama dalam masalah keuangan ya. Jika dalam kekurangan ya, kadang-kadang saya suka mencari pertolongan kepada manusia, baik pinjam ke saudara atau minta ke keluarga dekat. Namun satu kali saya mendengar khotbah Ibu tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Iya benar saudara, jadi kita ini dalam hal keuangan harus bijaksana. Kalaupun kita kekurangan uang, jangan pinjem, jangan minta. Coba sekali-sekali nggak usah minta, nggak usah pinjem. Berdoa kepada Tuhan ya, terutama dalam hal keuangan kita semua perlu menguasai diri. Sebab banyak orang jatuh ke dalam pencobaan ya karena tidak bisa menguasai dirinya dalam hal keuangan. Ketika jatuh akhirnya jadi masalah
Ya, pinjam kanan kiri, minta kanan kiri, disitulah saudara sudah terkutuk hidupmu ya. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dalam hal keuangan kita semua harus bijaksana, harus berhikmat, jangan mengandalkan manusia supaya tidak terkutuk ya. Jadi ini satu kesaksian, tadinya selalu mengandalkan manusia terutama dalam hal keuangan. Kalau nggak punya uang sering pinjam ke keluarga atau minta ke saudara dekat. Namun satu kali mendengar khotbah ibu tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suatu saat keluarga kami mengalami masalah keuangan. Awalnya saya sudah berpikir mau pinjam kepada saudara dan juga keluarga saya. Namun saya mengurungkan niat saya dan saya mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Amin. Jangan pinjam-pinjam terus, jangan minta-minta terus. Itu artinya kau tidak mengandalkan Tuhan ya. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Oh iya ibu, saya ini seorang peternak babi tradisional di kampung. Dan saat itu saya mau menjual ternak babi namun belum ada pembeli. Ketika kami kekurangan uang, saya mulai berharap dan mengandalkan Tuhan dan saya terus berdoa. Memang walaupun awal-awalnya tidak terjadi apa-apa, namun saya tetap berharap dan saya terus berserah pada Tuhan. Bahkan saya tetapkan di hati tidak mau pinjam-pinjam dan minta-minta lagi kepada orang. Dan saya percaya Tuhan pasti kirim pembeli babi saya. Iman saya walaupun ya tidak punya uang sepeser pun saya akan tetap berharap kepada Tuhan dan saya percaya firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan ternyata benar ibu ada mujizat dari Tuhan karena tiba-tiba ada orang yang datang membeli ternak babi kami yang tidak kami kenal orang itu yang bukan langganan kami. Itulah kuasa Tuhan ya, puji Tuhan ibu. Sekarang saya terus belajar mengandalkan Tuhan tidak hanya dalam hal keuangan tapi dalam segala hal. Wow. Terima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah terus mengajarkan kami firman Tuhan yang benar. Ya, doa kami kiranya Tuhan terus memberkati ibu dalam pelayanan keluarga dan semuanya. Amin, amin, amin. Wow saudara, saya senang mendengarkan kesaksian yang seperti ini di mana ada orang yang mau bertobat, diingatkan, ditegur dan mau berubah. Ya coba kalau Bapak terus minta uang, pinjam uang sama keluarga, sama siapapun yang Bapak anggap bisa menolong, maka Bapak tidak akan melihat mujizat. Tiba-tiba Tuhan kirim pembeli babinya saudara, bahkan bukan dari langganan yang biasanya, ini orang baru, orang yang tidak dikenal bahkan belum pernah beli sebelumnya. Itulah Tuhan. Ya benar firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya puji Tuhan. Ya bijaksanalah dalam hal mengatur keuangan supaya tidak terus berkekurangan dan kalaupun berkekurangan jangan minta-minta. Nggak usah pinjam-pinjam, mau sama keluarga, sama orang tua, sama anak, sama siapa saja berdoa kepada Tuhan. Karena kalau tidak terkutuk kata firman Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya yang sangat luar biasa Pak memberkati kami semua. Amin, 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 puji Tuhan. Baik saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang Mazmur 12. Judul perikopnya doa minta tolong terhadap orang yang curang. Mazmur yang ke-12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ayat 2, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. 4. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Saudara kita melihat di sini ya bahwa firman Tuhan berkata, ya ini adalah sebuah doa minta tolong terhadap orang-orang yang curang. Memang untuk hidup bagi Allah di dunia yang penuh dengan tipu muslihat kejahatan ini ya rasanya sulit saudara.
Dan kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pastilah kita dibenci banyak orang. Suatu kali ya kita percaya bahwa Nabi besar Elia merasa sangat kesepian karena seolah-olah semua orang benar sudah mati. Tetapi Allah memberitahu dia bahwa ada 7.000 hamba lain yang setia, ya, yang masih berdoa, yang masih menyembah Tuhan, yang masih hidup takut Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah sendirian dalam peperangan kita melawan kejahatan. Saat kita merasa sendirian, maka carilah orang lain untuk mendapatkan kekuatan dan dukungan, saudara. Jadi di sini Daud berkata bahwa Tuhan tolonglah kiranya, ya, sebab orang saleh telah habis, ya. Orang saleh itu telah lenyap, orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Seringkali ketika kita ini ingin hidup benar rasanya gak punya teman. Kenapa? Karena di sekeliling kita lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Lebih banyak orang jahat daripada orang benar. Ya, bahkan Elia pernah merasakan hal yang sama ketika dia merasa bahwa hanya dia sendiri saja yang orang benar yang masih hidup bergantung kepada Tuhan. Kita tidak boleh pernah merasa sendiri, sebab dimanapun kita hidup kita percaya ketika kita mau terus hidup dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang akan menjadi sahabat kita, partner kita, bahkan Tuhan itu adalah rekan sekerja kita. Dikatakan di sana, saudara, ya, Mazmur Daud berkata, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, seringkali saudara kita mungkin tergoda untuk percaya dengan kebohongan, ya. Bahkan berita-berita bohong yang ingin menggiring kita, yang ingin membawa hidup kita ini kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, namun kita harus menyadari bahwa ketika kita ini mau sungguh-sungguh hidup benar, memang banyak orang tidak suka dan banyak orang berusaha untuk membuat kita ini murtad dari Tuhan. Ya, karena itu tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, jangan mau dimanfaatkan atau jangan mau diperdaya dengan omongan-omongan yang ya omong kosong dan tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kita ingat, saudara, bahwa Tuhan itu tidak bisa mentoleransi kebohongan, dusta. Ya, Tuhan tidak bisa mentoleransi ya tipu daya, bibir yang manis, dan setiap dosa itu berasal dari iblis dan sikap buruk itu akhirnya akan terungkap dalam perkataan kita lewat lidah kita, saudara. Sebab ya memang ya lidah ini bisa menjadi alat penggerak, makanya jangan suka menyemburkan kebohongan, tapi biarlah kita menyemburkan kebenaran. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana bahwa ya biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya, ingat saudara bahwa Tuhan itu membenci lidah dusta, kebohongan, ya, orang-orang curang, orang-orang yang berdosa itu mempercayai omongan mulut mereka yang tidak benar. Ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ya, Allah itu mengindahkan orang-orang yang tidak berdaya. Allah itu mengindahkan orang miskin yang hidup benar di matanya. Allah mendengarkan seruan orang-orang yang lemah. Allah mengindahkan seruan orang-orang yang tertindas. Dan Allah pasti akan bangkit untuk melawan penindas dan orang yang jahat. Dan ingat saudara, kita hendaknya mengikuti sifat Allah ini, yaitu membenci segala kejahatan. Dan karya Tuhan tidak selesai sebelum kita mau peduli terhadap kebutuhan kaum-kaum yang lemah. Tuhan berkata karena doa orang miskin, karena doa orang yang lemah, Tuhan bangkit. Karena itu saat ini mungkin ketika kita merasa sedang tertindas atau diperlakukan tidak adil, datang kepada Tuhan dalam doa, berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan mendengarkan doa orang yang tertindas, saudara, ya. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya.
Ingat, ketika kita haus akan kebenaran, keselamatan, maka Tuhan itu akan memberikannya bagi kita. Ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi ingat saudara, janji Tuhan itu murni. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia dilebur 7 kali dalam api peleburan di tanah saudara. Dan itu adalah suhu yang sangat tinggi, panas, membakar. Tapi itu menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita mau dimurnikan lewat api, proses ujian, maka kita akan menjadi orang yang murni. Dan ayat ini berkata bahwa janji Tuhan itu janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam api, ya, dalam peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin saudara. Ketulusan dan kebenaran sangat berharga karena keduanya begitu langka. Banyak orang adalah pembohong, penipu, pembual. Mereka mengira bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan lewat tipu daya. Dan sebagai seorang raja, Daud pasti juga menghadapi orang-orang yang semacam ini, yang berharap bisa mendapatkan perhatiannya dan memperoleh kemajuan melalui tipuan dan kata-kata manis. Apabila merasa seolah-olah ketulusan dan kebenaran nyaris tiada lagi, maka kita memiliki satu pengharapan, yaitu firman Allah. Karena firman Allah itu murni, 7 kali dilebur dalam dapur peleburan di tanah. Ya, jadi jangan pernah merasa sendiri, bergaulah terus dengan firman Tuhan karena itulah yang paling benar. Ya, dikatakan ayat 8, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi ingat saudara bahwa Tuhan itu menepati janjinya, dia tidak pernah lalai ya, dan dia tidak pernah berbohong seperti manusia yang pembohong. Tuhan tidak berbohong ya, dan Tuhan akan menepati setiap janjinya atas kita. Ayat 9, orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jangan pernah kita menjadi orang yang fasik, dan mari kita berdoa untuk terus memiliki kekuatan berdiri di tengah orang-orang yang sudah berdosa. Mungkin hari-hari ini kita melihat bahkan ya dimanapun kita berada, di teman, di sekolah, di kampus, di rumah, lebih banyak orang itu curang, lebih banyak orang berdosa daripada orang benar hari-hari ini. Tapi jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang terus mau berjuang bagi kebenaran, tetaplah setia, tetaplah hidupi kebenaran sekalipun keadaannya tidak enak. Percayalah Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Baik saudara, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami merenungkan firman-Mu Bapa, bahwa orang-orang curang sekalipun terlihat banyak di sekeliling kami, namun Tuhan akan menjadi pembela bagi kami orang yang benar. Walaupun kami disingkirkan, kami dihina, kami mau tetap belajar hidup dalam kebenaran-Mu Bapa, tidak kompromi dengan dunia ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah hutang piutang, yang ingin menjual aset, masalah sakit penyakit. Tuhan menjadi perlindungan bagi kami, menjadi pertolongan bagi kami. Selamatkan umat-Mu Bapa, dan bawa setiap kami mengalami jawaban-jawaban doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Indonesia bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa yang jahat. Berkati Bapa untuk juga Presiden Jokowi yang ada di atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, seluruh kabinetnya. Bahkan kami berdoa untuk rencana pergantian presiden beberapa waktu ke depan. Tuhan juga menjagai bangsa kami aman tentram di dalam tangan Tuhan, dan presiden yang baru akan memerintah dengan bijaksana dan roh takut akan Tuhan. Berkati Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, dan sungguh kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di atas bangsa kami. Ketentraman, kedamaian juga di atas semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, lawat semua bangsa-bangsa agar hujan pertobatan juga tercurah. Hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun masalah persoalan kami, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah
anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa 26 September Mesbah Doa Onsite di Citycon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya